Sebuah rumah mewah milik pengelola tabungan lebaran di kawasan Padalarang, Bandung Barat digeruduk puluhan emak-emak. Ya, masa yang emosi ini menagih uang tabungan lebaran senilai 1,5 miliar yang tidak kunjung dikembalikan padahal sudah jatuh tempo dan semakin mendekati waktu lebaran. Iya. Niat awal ingin menabung untuk kebutuhan lebaran, kenyataannya puluhan emak-emak ini harus gigit jari. Rabu petang, sedikitnya 40 orang emak-emak di kawasan Padalarang menggeruduk sebuah rumah mewah yang merupakan milik pengelola tabungan lebaran. Ramai-ramai mereka mendatangi kediaman S untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus uang tabungan lebaran yang seharusnya sudah dibagikan. Situasi di dalam rumah sempat memanas karena emak-emak ini menuntut agar uang senilai 500 juta segera dibagikan ke nasabah sesuai janji pengelola. Masa menduga pengelola tabungan paket lebaran ini menggelapkan uang nasabah yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Mereka datang dari berbagai daerah. Jika di total, ada 1.500 nasabah dari tabungan paket lebaran ini. Sebagai penabung menuntut hak uang kita ke vendor di sini. Ternyata vendor di sini uangnya nggak ada gitu. Alasannya uangnya dipakai sama kru, dipakai sama asistennya. Pihak pengelola hanya bisa memberikan jaminan berupa akte tanah kepada nasabah. Pasalnya, uang yang harus dibayarkan senilai 500 juta rupiah tak bisa dikembalikan dalam waktu dekat ini. Terhadap arisan Lebaran. arisan lebaran yang diduga melibatkan yang punya rumah ini, tapi alhamdulillah barusan sudah dibuatkan surat pernyataan dan sisa tersebut di atas akan dikembalikan pada tanggal 30 bulan 6 2022. Sebagai solusi, para nasabah masih memberikan kesempatan kepada vendor untuk membayarkan uang 500 juta rupiah dengan batas waktu akhir Mei yang akan datang. Tresna Pamungkas, Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang anak yang masih berusia 5 tahun hilang terseret arus selokan di Komplek Gria Bukit Jaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga masuk ke dalam jalur gorong-gorong. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak tercebur sungai saat sedang bermain sepeda. Bahkan hingga Rabu malam, sejumlah relawan juga masih diterjunkan untuk melakukan misi pencarian. Tim SAR dan Damkar membongkar beton gorong-gorong jalan di kawasan Komplek Gria Bukit Jaya, Desa Telanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat mencari korban tenggelam pada Rabu sore. Usai drainase dibongkar, petugas mendapati korban dalam kondisi sudah tak bernyawa. Akibatnya ibu korban histeris dan jatuh pingsan lantaran melihat jasad anaknya dievakuasi ke dalam ambulans. Sebelumnya, gadis berusia 5 tahun itu diketahui hilang terseret luapan arus selokan saat bermain air hujan bersama 3 temannya. Drainasinya itu meluap, kebetulan ada anak kecil, ada 4 orang, 3 orang laki, 1 orang perempuan. Nah, main di got sebelah drainase itu, salah satu di antara anak kecil itu jatuh ke got. Usai dievakuasi ke rumah sakit terdekat, jenazah korban lalu dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU sekitar. Sejumlah relawan terjun ke Sungai Ciherang, Desa Karangharja, Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat, Rabu sore. Dengan alas seadanya, para relawan melakukan misi pencarian terhadap Muhammad Hafid Habibi, bocah berusia 5 tahun yang tenggelam di sungai tersebut. Sementara orang tua dan keluarga korban menangis pilu mendapati anak sematawayang pasangan Karsidah dan Oyim hilang terbawa arus. Kronologi gimana awalnya? Awalnya anak itu 4 orang, yang 3 orang duduk-duduk di pinggiran kali ini, yang si Hafid itu main sepeda. Ternyata begitu sepedanya oleng,
tergelincir ya langsung ke kali. Berapa orang? Satuan yang ke kali itu saya hapir aja. Umur? Umur 5 tahun. Rencananya, petugas BPBD Kabupaten Bekasi akan melanjutkan misi pencarian pada Kamis pagi. Tim Liputan CNN Indonesia. Musibah berikutnya menjelang sahur, sebuah rumah yang dihuni sepasang lansia di Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Kamis dini hari. Satu orang penghuni rumah berusia 60 tahun mengalami luka bakar yang cukup serius. Ya, sementara itu juga ada 2 rumah warga dan 1 rumah makan milik warga di pesisir pantai Kota Gorontalo Rabu dini hari hangus terbakar. Api menghanguskan sebuah rumah panggung milik sepasang lansia di Kelurahan Baju Badoa Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Petugas pemadam kebakaran yang turun langsung menghalau api agar tidak menjalar ke rumah yang ada di sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian. Peristiwa yang terjadi tepat menjelang sahur ini membuat warga sekitar panik karena beberapa kali terdengar suara ledakan. Warga menduga suara berasal dari tabung gas yang terbakar. Saat kejadian, pemilik rumah yang merupakan pasangan lansia sedang tertidur. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar yang cukup serius. Ya Allah. Kobaran api melalap 2 rumah warga dan 1 rumah makan di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo saat Rabu menjelang sahur. Sejumlah warga panik lantaran rumah warga saling berdempetan dan sebagian besar terbuat dari kayu. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit dan pesisir pantai membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api bisa dipadamkan 1 jam setelah petugas damkar tiba. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, jadi harus diingat ya, sebelum meninggalkan rumah lebih baik double check kondisi berbagai instalasi. Ya, sebetulnya sih ini hal yang sudah semua kita lakukan dan kita sudah paham, tapi seringkali lupa. Nah, usai jeda kami akan membantu Anda untuk memberikan checklist apa saja yang wajib diperiksa, tentu saja saat lagi di Good Morning.